Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipit Indah Pratiwi dengan NPM 20540710007. Saya adalah mahasiswa semester 3 jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas materi mengenai sistem pemberian bahan bakar bensin pada sebuah kendaraan. Ini merupakan suatu topik pembahasan dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Mareli Telaung Banua, STP MSc. Yuk kita simak videonya dan selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemberian bahan bakar bensin. Pengertian sistem bahan bakar bensin. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan sistem bahan bakar bensin itu? Sistem bahan bakar bensin adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar secara aman, membersihkan bahan bakar, menyalurkan ke ruang bakar, merubah bahan bakar cair menjadi kabut agar dapat dengan mudah bercampur dengan udara, dan mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Fungsi sistem bahan bakar bensin. Nah, di sini ada 4 fungsi sistem bahan bakar bensin. Yang pertama yaitu sebagai penyuplai bahan bakar. Yang kedua yaitu membersihkan bahan bakar dari kotoran. Yang ketiga yaitu mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Dan yang terakhir yaitu mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Komponen utama pada sistem bahan bakar bensin. Pada sistem bahan bakar bensin terdiri dari 4 komponen utama, di antaranya yaitu komponen pertama adalah tangki bahan bakar atau full tank. Komponen ini berfungsi untuk menampung bahan bakar bensin pada sepeda motor yang akan digunakan sebagai bahan baku mesin dalam menghasilkan tenaga. Nah, biasanya lokasi tangki bahan bakar lebih tinggi daripada mesin. Hal itu dikarenakan agar bensin dapat turun ke karburator tanpa perlu lagi dipompa. Komponen yang kedua yaitu adalah saringan bahan bakar. Komponen ini berfungsi untuk menyaring atau membersihkan bahan bakar dari partikel-partikel kotoran yang tidak dibutuhkan, seperti pasir, debu, dan lain sebagainya. Jika kita perhatikan, pada permukaan luar saringan bahan bakar terdapat tanda panah. Itu menunjukkan aliran bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju karburator. Sedangkan untuk perawatan berkala pada komponen tersebut adalah dengan menyemprotkan udara bertekanan pada lubang saringan udara tersebut, tapi arah penyemprotannya harus berlawanan dengan tanda panah pada permukaan saringan bahan bakar tersebut. Komponen yang ketiga yaitu adalah saringan udara. Komponen ini berfungsi untuk menyaring partikel debu yang terbawa oleh udara yang akan masuk ke sistem karburator. Ada beberapa jenis saringan udara yang dipergunakan pada sepeda motor, yaitu saringan udara jenis busa, saringan udara jenis kertas, dan saringan udara jenis viskos atau basah. Komponen yang terakhir yaitu adalah karburator. Komponen ini berfungsi untuk merubah bahan bakar cair menjadi kabut atau mencampur bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat sesuai kebutuhan mesin, dan menyuplai campuran bahan bakar
dan udara dalam ruang bakar. Nah, jenis karburator yang dipergunakan pada sepeda motor ada 3 macam, yaitu karburator konvensional, biasanya digunakan pada tipe motor sport, sedangkan untuk karburator konstan velocity banyak digunakan pada tipe sepeda motor matic. Dan yang terakhir adalah throttle body atau VGMA. Ini biasanya digunakan pada motor-motor injeksi. Prinsip kerja sistem bahan bakar bensin. Sistem bahan bakar pada sepeda motor diperlukan untuk mengatur jumlah bensin yang akan dimasukkan ke dalam intake manifold dengan kebutuhan volume yang ideal sesuai dengan RPM atau putaran mesin. Nah, prinsip kerja sistem bahan bakar bensin ini yaitu dengan mengabutkan bensin, di mana dibantu oleh tekanan udara yang masuk menuju ruang bensin melalui intake manifold. Masalah yang sering terjadi dalam sistem bahan bakar bensin. Nah, apabila saringan udara pada sepeda motor telah mencapai batas perawatan atau kotor, hal itu dapat menyebabkan saluran-saluran pada karburator akan tersumbat, serta piston dan silinder akan lebih cepat haus sehingga menyebabkan kinerja mesin menurun. Ini adalah contoh gambar dari saringan udara pada sepeda motor yang telah mencapai batas perawatan atau kotor. Beberapa cara perawatan yang dapat dilakukan sesuai dengan tipe saluran udara yang digunakan. Tipe yang pertama yaitu adalah tipe kertas. Cara perawatan dengan tipe ini yaitu dengan disemprot dengan udara bertekanan pada bagian plat terlebih dahulu, kemudian dengan arah penyemprotan zigzag, vertikal, dan horizontal. Cara yang kedua yaitu dengan disemprot dengan udara bertekanan pada bagian depan atau sirip kertas dengan arah gerakan penyemprotan yang sama. Tipe yang kedua yaitu tipe busa. Cara perawatan pada tipe ini yaitu dengan dicelupkan ke dalam cairan bensin atau solar secara merata dan dipastikan kondisi saringan udara bersih dari kotoran. Lalu diangkat dan diperas saringan udara, kemudian dikeringkan dengan disemprot udara bertekanan. Dicelupkan kembali saringan udara pada cairan oli yang bersih, lalu kembali diperas. Dan yang terakhir, ditiriskan saringan udara busa tersebut di atas kain kering bersih lalu pasang kembali. Tipe yang terakhir yaitu adalah tipe viskos atau tipe basah. Tidak ada perawatan untuk saringan udara tipe viskos atau basah ini. Tipe ini hanya dianjurkan untuk diganti setiap 15.000 km atau kurang lebih 6 sampai dengan 8 bulan tergantung pemakaian. Nah, itu tadi adalah video pembahasan mengenai sistem pemberian bahan bakar bensin pada suatu kendaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.